Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Titin Ungsianik, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi materi tentang perdagangan perempuan. Pertama-tama, mari kita kenali definisi perdagangan orang atau trafficking. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Nah, jadi perdagangan perempuan ini meliputi proses, cara, dan tujuan sebagai berikut. Prosesnya meliputi perekrutan atau pengangkutan, atau penampungan, atau pengiriman, atau pemindahan, atau penerimaan. Caranya meliputi ancaman atau penggunaan kekerasan, atau penculikan, atau pemalsuan, atau penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau jeratan hutang. Dan tujuannya adalah untuk eksploitasi, termasuk pelacuran atau kerja paksa atau perbudakan atau kekerasan seksual atau transplantasi organ. Ada beberapa ciri korban perdagangan perempuan. Biasanya perempuan tersebut tidak dapat pindah ke lokasi baru atau meninggalkan pekerjaan mereka. Perempuan tersebut tidak mengelola keuangan mereka sendiri. Perempuan tersebut tidak menguasai dokumennya sendiri, seperti paspor, kartu pengenal, dan lain-lain. Perempuan tersebut tidak dibayar untuk pekerjaannya atau dibayar tapi sangat rendah. Perempuan tersebut tinggal bersama beberapa orang lainnya dalam kondisi yang tidak bersih atau tinggal bersama majikannya atau mucikarinya. Perempuan tersebut juga jarang sendirian dan tampaknya selalu memiliki pendamping. Perempuan tersebut tampak memiliki luka fisik atau bekas luka, seperti goresan, memar, atau luka bakar. Perempuan tersebut menunjukkan sikap yang penurut, dan perempuan tersebut memperlihatkan gejala tekanan emosional dan masalah psikologis, seperti depresi, kegelisahan, luka yang dibuat sendiri, dan cenderung ingin bunuh diri. Korban eksploitasi seksual pada perdagangan perempuan biasanya berada di tempat-tempat komersil dengan keamanan yang sangat ketat, seperti di hostel, tempat karaoke, tempat pijat, dan lain-lain, dengan teralis pada jendela, pintu yang terkunci, lokasi terisolir, dan alat pemantau elektronik. Perempuan tersebut tidak pernah terlihat meninggalkan lokasi tanpa pendamping. Perempuan tersebut tidak memiliki pilihan atas tindakan-tindakan seksual yang harus mereka lakukan. Seperti misalnya mereka tidak bisa memiliki pilihan dalam penggunaan kondom atau alat pelindung. Perempuan tersebut harus memperoleh sejumlah uang tertentu setiap harinya atau harus melayani sejumlah klien setiap harinya. Dan adanya keterikatan hutang kepada mucikari. Ada kelompok-kelompok perempuan yang rentan menjadi target trafficking. Yang pertama adalah kelompok sosial ekonomi lemah, kemudian juga kelompok yang termarginalisasi, kelompok yang berpendidikan rendah, serta perempuan yang tinggal di daerah dengan instabilitas politik atau perang atau konflik. Ada beberapa faktor yang memengaruhi perdagangan perempuan. Di antaranya yaitu kesulitan ekonomi, keluarga yang tidak harmonis, menikah atau cerai pada usia dini, korban pelecehan seksual pada usia dini, korban perkosaan,
terbatasnya kesempatan kerja, terpengaruh oleh orang lain yang sukses bekerja, berpendidikan rendah, serta adanya budaya patriarki. Nah, perdagangan perempuan ini memiliki dampak terhadap kesehatan. Di antaranya adalah tentu terjadi kekerasan fisik, adanya ancaman atau intimidasi, adanya kekerasan seksual, penyalahgunaan nafsa, overdosis alkohol, stres psikologis, restriksi sosial, manipulasi dan kekerasan emosional, tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, adanya eksploitasi ekonomi, ikatan hutang piutang atau penipuan, ketidakpatuhan hukum, bahaya pekerjaan, marginalisasi, dan infeksi serta luka yang tidak terawat. Penanganan kasus perdagangan perempuan dapat dilakukan dengan radar, yaitu kependekan dari recognize atau kenali kemungkinan adanya kekerasan, ask and listen, tanyakan secara langsung dan dengarkan dengan empati, discuss options atau bicarakan berbagai pilihan yang dapat diambil, assess danger atau kaji kemungkinan adanya bahaya, serta refer to other groups that could provide assistance, yaitu rujuk ke lembaga atau kelompok yang bisa membantunya. Berikut adalah data kasus tindak pidana perdagangan orang atau disingkat sebagai TPPO selama periode 5 Juni sampai 14 Agustus 2023. Jadi hanya sekitar 3 bulan, ini terdapat 757 kasus, ya, dilaporkan 757 kasus dengan tersangka 901 orang dan korban sebanyak 2.425 orang, yang diantaranya terdiri dari orang-orang yang dipekerjakan sebagai pekerja migran ilegal, yaitu sebagai pembantu rumah tangga sebanyak 516 kasus, sebagai anak buah kapal 9 kasus, pekerja seks komersial 219 kasus, dan eksploitasi anak sebanyak 59 kasus. Menurut penelitian, ini ada beberapa bentuk perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia. Di antaranya yaitu adopsi atau pengangkatan anak dengan prosedur atau diperjualbelikan baik pada WNI maupun WNA. Kemudian juga pemesanan mempelai perempuan atau permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan istri kontrak. Melibatkan anak-anak dalam perdagangan obat-obatan terlarang, anak-anak dipekerjakan di Jerman atau di perkebunan atau di industri yang lain. Kemudian juga eksploitasi pedofilia seksual, pornografi perempuan dan anak, perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa, mempekerjakan perempuan dan anak untuk mengemis atau meminta-minta di jalan, serta mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran. Berikut adalah beberapa berita yang saya ambil dari media massa. Bisa saudara lihat di sebelah kiri, ini ada berita di tahun 2023. Indonesia juara 2 ekspor PSK ke Malaysia. Dan di sebelah kanan ini tahun 2024, sebagian WNI korban TPPO dijadikan PSK di Australia. Kemudian juga ini tahun 2024 juga pengawasan TPPO anak kasus jual beli bayi di Depok. Ini lagi di sebelah kiri, berita tahun 2024 juga terungkap kasus kawin kontrak di Cianjur, tarifnya capai 100 juta. Ya. Sebelah kanan juga masih tahun 2024, modus-modus kawin kontrak dijanjikan mahar jutaan rupiah.
Kemudian ini juga ada dugaan perdagangan manusia di balik program Ferienjob Jerman. Dan sebelah kanan, rilis TPPO penjualan organ tubuh Jaringan Indonesia Kamboja. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, korban tindak perdagangan orang ini memiliki hak-hak sebagai berikut. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang. Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain yang melaporkan kepada kepolisian negara. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah. Nah, sebenarnya sudah ada upaya pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pertama adalah upaya penyelamatan dan perlindungan yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: identifikasi dan investigasi, penjemputan dan pengembalian, pemulihan kesehatan, dan perlindungan korban dan saksi. Kemudian juga ada upaya rehabilitasi yang terdiri dari repatriasi dan reintegrasi. Repatriasi adalah konseling untuk mengembalikan rasa percaya diri akibat tekanan atau siksaan fisik dan psikologis. Sedangkan reintegrasi adalah pemberdayaan aspek sosiologis dan ekonomis bagi korban. Menurut PP nomor 7 tahun 2018, perlindungan hukum terhadap korban trafficking terdiri dari restitusi, kompensasi, rehabilitasi. Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban dan keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Dan rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar dan baik dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum juga meliputi bantuan hukum dan pemberian informasi. Bantuan hukum berupa layanan saksi dan atau korban oleh LPSK berupa bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Sedangkan pemberian informasi artinya korban berhak mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait mengenai perkembangan dan keadaan kasus yang dihadapinya. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.